Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel Fahrizal and Mustafa. Fahrizal and Mustafa. Terima kasih Dan itu terdepan. Artinya Rasulullah itu didampingi pemuda-pemuda hebat, bukan orang-orang tua. Kalau orang tua itu sudah gak punya imajinasi, maka kalau dikasih amanah kepada orang tua kadang banyak mikirnya, gak jalan-jalan. Tapi kalau dikasih ke pemuda, dahsyat. Tapi pemuda harus didampingi. Ilmu mahal, ilmu seperti ini ilmu mahal. Kalau antum baca ilmu ini, kitab gini-gini mudah. Tapi ilmu yang saya sampaikan barusan itu, saya himpun ribuan tahun dan ribuan bacaan. Dan itu kunci-kuncinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata huruf D ini yang mengantarkan saya ke banyak hal. Apa? Yang pertama, saya waktu itu dapat beasiswa. Dari beasiswa saya dapat istri. Ini ceritanya panjang sekali. Saya dapat istri, skripsi jadi, sebelum skripsi jadi, saya ditelepon oleh dosen saya itu bahwa Halimi anta maqbul fi Riyadh. Ini saya rompek ketika saya nggak lulus, Halimi baru. Baru. Jangan kemudian terlelap, kemudian menangis dengan kegagalan. Kemudian Fahri baru. Amin. Baru mau nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengurus bakti yang saya hormati, para asatidz, ustadzat, para musyrifun, musyrifat, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghirup udara segar, walau hidung saya agak mampet. Sebuah kenikmatan itu ketika kita masih bisa merasakan dingin, panas. Gak apa-apa dinikmati di atas itu dingin, misalkan yang biasa tidur di bawah, tapi rata-rata di sini tidur di kasur ya. Ya, luar biasa. Saya jarang tidur di kasur, mungkin 1 tahun 2 kali. Biasa tidur di karpet kayak gini-gini. Anak-anak saya juga sering tidur di karpet, biar nanti kalau mondok gak kaget. Kalau sudah biasa tidur di kasur, kalau mondok nanti gak kerasa karena loro kabeh, terus sakit semua. Kalau orang terbiasa sering sakit itu, meskipun disakiti itu sudah tidak sakit lagi. Tapi kalau orang bahagia terus, tidak pernah tersakiti, maka meskipun digigit semut itu muring. Maka menikmati kesengsaraan itu dalam tanda kutip, hal-hal yang mungkin
tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kemudian kita menikmati, maka itu menjadi nutrisi kita suatu saat. Maka jangan terbiasa tidak menyelesaikan perkara kecil. Nanti menghadapi perkara besar itu tambah sulit. Selesaikan hal kecil, nanti hal-hal yang besar akan mudah. Berlatih soro itu ya kadang harus dilatih. Tidak bisa makan serba ada, minum serba ada. Akhirnya apa? Jadi pemalas. Kalau serba ada terus, jadi pemalas, nggak ada tantangan. Rata-rata orang hebat itu apa? Ya karena tantangan itu. Nggak ada yang mau dimakan, dia harus cari. Tapi jangan jadi pencuri. Tapi pencuri juga bisa hebat. Dia mengambil tanpa sepengetahuan orang, kan hebat. Yang lebih hebat lagi perampok. Di depan mata bisa ngambil dia, Pak. Tapi itu jangan ditiru, jangan jelek-jelek itu. Maka ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, hadapi itu dengan mudah, karena suatu saat akan terulang. Misalkan Ustaz Fahri pernah putus cinta, misalkan, kemudian sampai mau bunuh diri, jangan Ustaz. Putus cinta biasa, perempuan di dunia ya banyak, ya kan? Putus satu, siapa tahu di situ malah minta untuk dinikahi, melebihi dari yang pertama. Disyukuri. Kalau dinyakitin lagi, sudah pengalaman, tenang. Kan gitu. Disakitin lagi, tenang lagi. Karena kadang sesuatu itu terulang. Ketika yang pertama sudah gagal, yang kedua bisa saja gagal. Tapi kalau yang pertama berhasil, berikutnya lebih mudah. Contoh, antum jadi ketua kelas. Kalau gak amanah jadi ketua kelas, biasanya jadi ketua apapun gak amanah. Kenapa? Karena gak terbiasa dengan amanah itu. Maka dikasih apapun, yang terkecil apapun, lakukan sebaik-baiknya. Dan disinilah sebenarnya berkembang, tumbuh berkembang. Berarti Allah latih, bisa saja sekarang jadi ketua kelas, Allah latih untuk besok menjadi menteri, presiden. Bisa saja. Contoh, Rasulullah dilatih dengan apa? Kambing. Latihan Rasulullah ya kambing, meskipun masyarakat di sana terbiasa kambing. Tapi beliau selalu sukses. Perdagangannya dikasih oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah, sampai orang menitipkan banyak ke Rasulullah itu karena beliau ini amanah, sehingga disebut Al-Amin. Kemudian mengasuh banyak kambing. Kambing itu kan pelajaran sebenarnya. Kambing itu banyak sekali. Bagaimana menggiring kambing, bagaimana ngasih makan kambing, bagaimana memerah susu kambing, bagaimana kemudian menjaga kambing sekian ratus itu, gak 1, 2, 3 kambing yang Rasulullah jaga, ratusan kambing. Maka mengembala kambing, dan Rasulullah pernah mengembala kambing, pernah berdagang. Dan ini pekerjaan yang sulit-sulit semua, tapi Rasulullah menjalinnya dengan luar biasa. Maka kambing saja ratusan aja kecil, apalagi hanya beberapa orang, meskipun tidak seperti kambing, maksudnya dia sudah terlatih dengan kecanggihannya, kekuatannya. Beliau terbiasa soro, bapak sudah gak ada. Umur berapa? Abahnya beliau gak ada. Belum lihat matahari, belum pernah keluar, belum pernah lihat wajahnya, sudah ditinggal. Berapa tahun kemudian ditinggal ibunya, soro. Baru nikah beberapa tahun, ditinggal kedua-duanya, disebut Amul Husain. Maka kemudian Isra ini yang kemudian Rasulullah diangkat ketika beliau ini ditinggal 2 orang hebat dalam hidupnya. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan. Kenapa? Khadijah, Sayyidah Khadijah yang pendukung hartanya. Ketika Rasulullah diblokade, Khadijah terdepan. Beliau orang Quraisy yang luar biasa. Penguasa, artinya perempuan yang hebat, pelindung dalam tanda kutip ya, yang selalu membela Nabi. Muslimah pertama kali masuk, istri Rasulullah, membentengi Rasulullah. Belum lagi kakeknya apa pamannya yang meninggal?
Pamannya ya, pamannya itu luar biasa. Sejak ditinggal semuanya, pamannya menjadi tamim meskipun tidak muslim. Tapi pamannya ini yang luar biasa. Gak ada yang macam-macam takut sama pamannya. Ini kemudian yang meninggalkan Rasulullah kedua-duanya di tahun yang sama. Sehingga apa? Rasulullah sedih. Tapi sudah terbiasa. Rasulullah mulai kecil sudah terbiasa sedih. Ketika orang sudah terbiasa sedih, tapi Rasulullah mungkin ketika sedih dia tidak larut dengan kesedihannya. Tatak itu apa? Tetap gagah gitu maksudnya. Apapun yang terjadi tetap gagah. Enggak, bahasa Jawanya enggak miringin, sedikit-sedikit nangis, cengeng. Sedikit nangis. Dikasih masalah sedikit nangis. Dia sudah bukan calon pemimpin. Calon pemimpin enggak cengeng. Sedangkan umat Islam kalau dalam ayat itu Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam coba. Imam enggak di belakang, imam ya di depan. Dan di depan enggak cengeng, di depan dia kuat, di depan dia hebat. Nah, ini calon-calon. Siapa yang menggantikan nanti orang-orang? Ya antum, enggak ada yang menggantikan siapapun. Kalau generasi cengeng, terus nanti yang menggantikan menjadi generasi cengeng. Dan memang ada suatu saat akan ada khilafah berikutnya yang akan karena memang dunia ini milik Allah, agama Islam juga milik Allah. Agama Islam itu milik Allah. Seandainya sudah bukan milik Allah, habis sudah. Rasulullah wafat ya habis. Tapi karena yang jaga Allah hari ini, Al-Quran juga dijaga Allah tetap. Kemudian Islam dijaga Allah, ya suatu saat juga akan berjaya. Kalau toh pada hari ini masih generasi-generasinya anggaplah generasi cengeng, seperti buih di lautan, tahu buih banyak tapi gak terasa. Kalau antum megang buih itu kan gak terasa. Kenapa? Karena dididik dengan kecengengan. Maka generasi Muslim tidak boleh cengeng. Hadapi sesuatu yang dengan tangguh, dengan kuat, dengan tegar. Iya, jangan nangisan. Sedikit nangis. Kemudian dalam Al-Quran itu banyak generasi yang kemudian meninggalkan sholat. Jangan juga. Maka kuatkan ibadah, spiritualitas, kemudian kuatkan mentalitas. Sekarang banyak orang pintar, tapi mentalnya tidak hebat. Kena masalah sedikit, oleng. Kena dikasih fitnah sedikit, habis. Sekarang kan banyak orang cerai tiba-tiba melesat, tapi tiba-tiba kenapa? Nggak tangguh. Seperti pohon sekarang banyak tumbuh di mana-mana, tapi kena banjir sedikit, habis. Kenapa? Akarnya nggak kuat. Ditanam tok. Tahu pohon itu di pinggir jalan itu? Makanya kalau istilah Madura itu tetap baik bijinya yang dibuat asinnya kecut itu di pinggir jalan yang besar-besar asam itu kan biji kecil ya Pak. Antum tabrak oleh nggak oleh, itu biji kecil tapi dia mengakar kuat ke bawah. Maka kadang kita nggak bisa melihat atas, tapi bagaimana kekuatan di dalam. Akar itu kan saling berpegangan. Kadang kering di atas, tapi di bawah luar biasa. Tapi hari ini banyak pohon, tapi hanya ditanam seret. Ketika kena banjir, kena angin sudah oleh. Maka ini yang disebut kekuatan akidah. Kita harus kuatkan akidah. Akidah itu iman. Kalau iman itu kita percaya kepada siapa? Allah, Rasulnya. Ini nggak hanya dihafal, tapi benar-benar percaya. Kena ombak ambing banjir apapun, kalau Allah ya Allah,
nggak ada. Kemudian dikristenisasi, sudah dihinduisasi, katolikisasi, dikuangisasi, disoboisasi, ya sudah nggak ada, ya nggak boleh oleh. Nah ini maka jadilah generasi tangguh karena negara agama ada di tangan antum yang kecil-kecil ini. Coba yang dijamin oleh Rasulullah 10 orang itu dijamin masuk surga. Dan dari 10 ini ternyata menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Ada Talha kalau nggak salah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang beberapa itu yang sudah masyhur. Coba berapa yang kepala 3? Hanya 3 orang. Kepala 3. Tahu kepala 3 ya? Bukan kepalanya 3. Kepalanya 3, pusing kalau kepala 3. Umurnya 30-an, hanya 3 orang. Di antaranya adalah Abu Bakar. Yang lain 20 orang. Umur 2 kepala 2, umur 20-an. Ada bahkan yang 15. Dan itu terdepan. Artinya Rasulullah itu didampingi pemuda-pemuda hebat. Bukan orang-orang tua. Kalau orang tua itu sudah gak punya imajinasi. Gak punya imajinasi. Siapa yang punya imajinasi? Antum. Kemudian kadang kalau ingin sudah gak mau, itu bagus pada satu titik. Maka kalau dikasih amanah kepada orang tua, kadang banyak mikirnya, gak jalan-jalan. Tapi kalau dikasih ke pemuda, dahsyat. Tapi pemuda harus didampingi biar tidak ngawur. Ini maka biasanya rata-rata yang sudah jadi nabi itu 40 ke atas. Semuanya rata-rata 40 ke atas. Dan semua nabi memang 40 ke atas jadi nabi. Tapi pendamping nabi yang misalkan yang menghancurkan agak Al-Fatih itu kan umur 15-an. 15 tahun kayak siapa? Kayak Mas Walid. Berapa umurnya Mas Walid? 25. 15 memimpin ribuan tentara. Ribuan tentara melintasi lautan yang luar biasa, menghancurkan banyak musuh. Umur 15 tahun. 15 tahun, 20 tahun. Rasulullah lintas negara umur berapa? 25 tahun dengan menikah. Tapi sebelumnya sudah lintas negara beliau. Dari Syam ke lintas negara jauh itu. Lintas negara. Artinya Islam ini dibesarkan oleh pemuda-pemuda pada masanya. Sayyidina Ali, kecil sekali. Sayyidina Abbas kecil sekali. Kecil. Pemuda yang umuran belasan tahun. Tapi orang dulu itu memang kecil, itu sudah dilatih untuk kuat. Sekarang 15 tahun gak tahu apa-apa coba. Mau nikah aja bingung. 15 tahun, apa tanyanya? Sudah punya pekerjaan belum? Sudah punya ini belum? 15 tahun, gak bisa apa-apa coba. Kenapa? Karena tidak dilatih dengan kekuatan. Disebut serba ada, mau ini doas ada, mau ini doas ada semua. Sehingga apa? Generasi cengeng, tidak generasiku kuat. Biarkan nanti kalau jenengan punya anak, misalkan ngerenge apa, carno dalam tanda kutip ya, carno dalam biar dia tatang, dia harus belajar, nggak lulus, biarkan. Karena yang suatu saat dia akan tidak pernah lulus. Kalau dia tidak lulus kemudian harus diluluskan, dibantu. Gagal, hari pertama gagal, nanti akan gagal terus. Harus ada tidak lulusan, jangan kasihan. Orang yang dibuat selalu kasihan dan selalu minta dikasihani, maka suatu saat apa? Dia tidak akan pernah berjaya. Takut. Jadi generasi penakut. Saya ceritakan para sahabat-sahabat. Sahabat itu jarang yang mengawal Nabi itu. Jarang yang sepuh, jarang yang sepuh. Anggap Nabi sendiri umur sudah berapa? 40. Berdakwah 10 tahun, 15 tahun dari Mekah ke Madinah itu sudah sepuh ya. Tapi yang menyambut ini generasi muda semua. Generasi tuanya sudah ini sulit untuk
diganti. Maka yang memimpin Khalid bin Walid, muda sekali dia. 15 tahun, 10 tahun latihannya memang sudah panah, perang, sudah setiap hari dengan pedang. Antum lihat di Palestina itu, yang memang mulai kecil kan memang sudah sudah perang. Tapi memang itu tatak, ya, tatak. Dalam artian itu generasi yang tidak diajarkan generasi cengeng. Kita genjot, anak kecil sudah genjotan ya. 24 jam di depan laptop, HP, di depan gepeng itu si gepeng. Yang dilihat gini. Ditanya saya nanya 10 orang anak-anak dekat-dekat saya itu, saya tanya mau jadi apa? YouTuber. Astagfirullahaladzim. Dapat apa YouTuber kamu itu? Jangan cita-cita YouTuber itu, nggak penting YouTuber. Antum nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain, di rumah lihat YouTube, bisa jadi YouTuber. YouTuber nggak bisa buat cuma nyuting ya sudah. Kemana, ke gunung, halo guys. Kemudian setelah dapat subscribe itu? Subscribe atau subscribe. Setelah dapat subscribe, dapat apa? Dapat uang. Setelah dapat uang ngapain? YouTuber lagi, motor. Gak apa-apa, YouTuber da'i, YouTuber dalam dakwah. Tapi jangan jadikan cita-cita YouTubernya. Kuatkan dulu kepribadian, mentalitas, baru jadi YouTuber. Gak nyanyi-nyanyi, jadi YouTuber nyanyi-nyanyi. Masa jadi nyanyian semua? Pinginnya jadi siapa itu? Yang sudah mau nikah katanya tuh? Atta Rajasa. Betul. Masa generasi nggak kerudungan, generasi buka aurat? Jangan. Kalau tuh mau jadi YouTuber yang bener, yang berdakwah, nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat cita-cita. Kuatkan dulu sekolah, kemudian baca, kemudian kuatkan ini, baru. Nggak usah cita-cita kalau YouTuber. Cuma gampang saja kayak Ustaz Fahri, buka channel, daftar, sudah jadi YouTuber. Masa harus ada sekolah YouTuber? Nggak ada. Nggak penting. Antum bisa jadi YouTuber semua. YouTuber bisa. Kemudian Telegram atau Instagram itu? Instagram. Kalau Instagramnya aja. Namanya apa nih? Telegram. Selebritis. Kalau disebut Telegram sudah berapa ribu? Saya hampir 30.000, saya nggak mau minta sponsor punya saya. Iya, di puisi Arab itu, antum buka puisi Arab punya saya itu, nggak mau saya sponsor. Nggak penting, sudah nggak usah sponsor. Gaya kan? Nggak usah, ya yang bisa sponsor nggak penting, cari uang yang lain aja. Nah, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari fenomena, bagian dari kreativitas, nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu cita-cita. Maka dirubah kalau cita-cita sekarang. Nah, mau cita-cita apa? Mau cita-cita masuk surga. Itu nggak hanya lintas dunia, coba bisa lintas akhirat lintasannya itu. Kembali ke yang tadi, dari awal itu jadi orang yang tatak, jangan cengeng, biar kena angin puting beliung tetap gagah, tidak sedikit ngumpet, nangis di kasur. Saya ada yang suka nangisan, banyak wajah-wajah nangisan kayaknya ini. Tapi enggak, wajahnya enggak nangisan. Jangan nangisan. Ditendang sedikit sama Ustaz Fahri ya, senyum. Tapi jangan ngelawan, senyum jangan ngicip. Yang ngicip bahaya. Nah, intinya jadi orang yang tapi memang harus berlatih.
Maka bersyukur ketika Allah kasih cobaan. Gak lulus misalnya, gak lulus apa? Jadi ngelamar gak lulus, senyum aja. Banyak orang gak berhasil itu, gak diterima. Jadi orang-orang hebat loh. Contoh, dan banyak sekali ya, pengusaha-pengusaha kayak YouTube, kemudian Twitter, semua tuh kisah-kisahnya kan, jangan tuh mau ikuti itu, kisah-kisah melas semua. Gak ada yang kemudian melesat, gak ada. Kalau mau melesat, harus apa dulu? Mundur dulu. Jadi kan mau ketapel, mau ke atas, gak bisa, ketapel ya. Ini nggak bisa, harus mundur dulu. Semakin mundur kuat, maka semakin jauh. Harus mundur, nggak bisa. Orang pelari pun sama, nggak bisa dia kemudian lari, tiba-tiba lari nggak bisa. Dia harus mengatur jarak, bahkan mundur sedikit. Mundur bukan kemudian kalah, tapi mundur mengatur strategi. Maka jangan kemudian terlalu silau dengan banyak kesuksesan. Kalau dia belum siap, maka kesuksesan nanti akan menghancurkan dia. Jatuh sulit bangun. Kalau sulit bangun. Tapi kalau terbiasa jatuh, jangan terbiasa jatuh. Nanti sudah dapat kebahagiaan, senang dia. Tapi dia sudah siap jatuh lagi, ya siap. Karena nggak mungkin orang hebat itu tanpa jatuh itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang hebat tanpa kegagalan, nggak ada. Semakin gagal, semakin berhasil. Karena Allah kasih kegagalan, nanti kalau dia jadi pemimpin, dia mudah. Kamu pernah, kamu ini ya, misalkan. Iya Pak, bangsa ini. Karena dia pernah gagal, tahu semua kegagalan yang ia miliki nanti akan ditransfer untuk maju. Tapi kalau dia sukses terus, ketika dia menemui seseorang yang gagal, nggak bisa dia kasih motivasi karena dirinya tidak pernah gagal. Maka bersyukurlah ketika kegagalan itu selalu menimpa kita. Tapi jangan kemudian mundur, harus bangkit. Ini antum harus percaya itu, karena antum ini masih pemuda luar biasa. Uratnya, saya terangkan heran ya, anak saya itu yang kecil, misalkan Najib, atau yang kalau antum kan mungkin lebih hebat. Maksud saya hebat itu kalau saya minum es bisa saja pilek. Anak saya sehari bisa pilek, bisa es 10 ya. Enggak pilek. Oh, itu anak kecil. Misalkan enggak tidur siang sampai malam enggak tidur, bisa dia. Kenapa? Oh, masih kecil. Artinya beda. Kalau kita misalkan sudah enggak tidur, sudah lemes sudah. Uratnya sudah beda, tulangnya juga sudah beda, larinya ya beda. Maka jangan samakan anak-anak dengan orang tuh. Wong duduk sudah gini-gini, ada yang sepuh itu kan, sudah pegang, sudah kuat. Emang waktunya dia, sudah waktunya gini-gini. Maka bersyukur juga, kalau tua sudah gak punya gigi. Paham maksudnya? Kalau dikasih gigi, bisa cepat stroke dia. Kenapa? Makan daging terus. Kalau sudah waktunya tua, kemudian rambutnya putih, bersyukur. Kenapa? Oh, memang sudah harus menghadapi masa tua. Tidak disemer, hitam. Yang kedua, giginya rontok. Sudah, alhamdulillah gigi rontok, berarti sama Allah tidak boleh daging. Nanti kalau daging terus bisa stroke, misalkan ya. Paham maksudnya? Harus selalu husnuzan. Mata kemudian dibuat rabun oleh Allah, misalkan semakin tua juga bersyukur. Karena mudah-mudahan saya sudah pengalaman rabun yang lebih kecil, sudah biasa rabun dengan anak buka. Apa? Oh, semakin tua itu harus jaga hati dan mata biar tidak banyak dosa. Sudah tua keladi, semakin tua semakin jadi. Oh, mesti lihat itu. Allah jaga sebenarnya itu. Allah jaga, matanya dijaga, mulutnya sama Allah dijaga, pendengarannya sama Allah dijaga. Kalau semuanya normal, terus dia bernafsu, matanya sudah bermaksiat, telinganya bermaksiat, mulutnya bermaksiat,
Paham maksudnya? Ada hikmahnya, selalu Allah berikan hikmah. Tapi pemuda kan enggak. Pemuda tidak, berbeda. Nah, maka jangan ngersulo, itu intinya, ngersulo, cengeng, hadapi yang kemudian kita bisa lakukan. Dan jangan berharap sukses terus. Tapi minta sama Allah yang terbaik. Bukan yang sukses, tapi yang terbaik. Urusan sukses itu di takdir Allah. Kita hanya ikhtiar. Sukses alhamdulillah, itu bonus. Tapi perjalanan seseorang kita tidak tahu perjalanan siapapun kecuali Allah yang tahu. Kedepannya itu Allah yang tahu. Kita berproses yang terbaik, minta doa sama Allah, diberikan yang terbaik. Yang terbaik gagal, ya gagal. Yang terbaik sukses, ya sukses. Karena banyak orang sukses itu gagal. Paham ya? Contoh, ada orang tua, saya nggak pernah mau, meskipun saya di kampus kadang dikasih, tapi saya juga nggak mau. Ponakan saya atau siapapun untuk masukkan anak ke kampus misalkan, ini biar masuk, nggak mau saya. Kenapa? Kalau membantu ketidaksuksesan dia, saya berarti kalau karena bantuan saya, dia kemudian masuk, saya membantu kegagalan dia. Paham maksudnya? Saya membantu kegagalan dia. Dia sudah gagal, masih maksa. Sama dengan ada pepohonan yang saya tanam tidak di tempatnya. Baik apa enggak? Pohonnya bagus, tapi saya salah nanam. Tumbuh bagus apa enggak? Tidak. Kurma, jangan tanam di Indonesia. Kurma apa? Bagus enggak? Bagus. Tapi apa? Cocok dengan tanah Indonesia? Gak cocok, meskipun mungkin sekarang ada yang cocok. Cocoknya dia di batu, dia di panas, dia kuat, dia hebat. Tapi kalau jagung ditanam di Mekah, ya nggak tumbuh. Jangan dipaksa. Nah, contoh. Berarti apa? Setiap orang punya potensi, jangan dipaksa. Kemudian tidak pada tempatnya. Kalau gagal, sudah gagal. Anak saya kadang beberapa kali gagal sekolah. Daftar di sini gagal, saya bilang, anak ibunya nangis. Kenapa? Gak apa-apa. Disitulah dia belajar kegagalan, dan suatu saat dia gagal, disitulah keberhasilannya. Ketika dia gagal tersenyum, dia keberhasilannya. Kenapa? Karena banyak orang gagal menangis dan bunuh diri. Tapi kalau dia gagal tersenyum, disitulah keberhasilannya. Karena pemberian itu tidak harus diberi. Menahan itu pemberian. Paham maksudnya? Contoh, saya punya anak. Anak ini, alhamdulillah misalkan mau minum racun. Saya bilang, jangan minum, bahaya. Saya memarahi dia. Itu saya nggak pandang. Saya. Dan itu pemberian saya, terbaik saya. Memarahi dan melarang, bahkan menendang dia agar tidak, karena hampir diminum, saya ceplak misalkan. Disitulah pemberian saya terbaik buat dia. Pemberian saya yang terbaik. Jangan kemudian saya ngasih ini racun, nah itu. Malah meskipun saya memberi, itu sebenarnya mematikan dia. Atau saya biarkan. Minum, kasihan. Ya kan nggak mungkin. Nah, pemberian terbaik saya adalah melarangnya. Pemberian terbaik saya tidak membolehkannya. Maka kalau Allah misalkan kemudian tidak memberi apa yang kita minta, bisa saja itu adalah pemberian Allah. Paham maksud saya? Kita minta tapi tidak dikasih oleh Allah, itulah pemberian Allah. Pemberian Allah yang terbaik buat kita. Kalau kita maksa, sepeda, sepeda motor masih dibanting. Akhirnya apa? Dikasih oleh Allah sepeda motor. Malah nggak kerasan dibanting, keliling. Ngajinya Ustaz hari ini hilang. Apa akhirnya? Tahu dunia luar. Ketemu wedo, boncengan, bahaya. Pemberian bagus apa enggak? Jadi tidak bagus, karena dia maksa.
Sudah nggak punya laptop disyukuri. Oh bukan nggak usaha. Kerja nggak pernah diterima. Oh nggak pernah, bukan nggak usaha. Sudah cari wedok ditolak terus. Bukan nggak usaha. Usaha terus. Kapan ya Allah? Allah sudah berikan waktunya yang terbaik. Nah, gitu. Memang harus selalu husnuzan sama Allah. Ini ilmu apa namanya? Ilmu mahal. Ilmu seperti ini ilmu mahal. Kalau antum baca ilmu ini, kitab gini mudah. Tapi ilmu yang saya sampaikan barusan itu, saya himpun ribuan tahun dan ribuan bacaan. Dan itu kunci-kuncinya. Maksud saya itu ya sudah. Hadapi dengan seperti apa namanya, kunci-kunci keberhasilan. Saya ceritakan kalau nggak salah sama antum itu, saya itu S2 yang gagalnya luar biasa. Menurut saya itu gagal karena teman-teman saya itu sudah berhasil semua, sudah lulus semua, mau lulus. Saya masih berkutat dengan huruf D yang menurut saya itu materi yang sangat mudah, tapi saya gagal. Bukan hanya dapat C, dapat D coba. Teman-teman sudah lulus, sudah garap skripsi, saya malah D. Wong saya semester 1A semua, semester 2A semua, semester 3A kecuali 1D ini. Saya ke Ustadz juga nggak boleh, tak nego juga nggak boleh. Akhirnya apa? Ngulang tahun berikutnya. Teman-teman sudah persiapan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata huruf D ini yang mengantarkan saya ke banyak hal. Apa? Yang pertama, saya waktu itu dapat beasiswa. Dari beasiswa saya dapat istri. Wow, ini ceritanya panjang sekali. Sudah dapat istri, skripsi jadi. Sebelum skripsi jadi, saya ditelepon oleh dosen saya itu bahwa Halimi anta maqbul fi Riyadh. Wah, coba saya nggak dapat D, nggak mungkin saya, ya ada kemungkinan semuanya mungkin ya. Tapi memang Allah mundurkan dulu agar saya maju, itu rasanya ya. Tapi kalau saya mundur waktu itu, terus lemas, terus nggak ngapa-ngapain, ketika selama nganggur itu saya buat proposal, saya ini, akhirnya Pak, saya kan terbiasa Halimi 50 tahun ke depan, sudah biasa saya nulis itu. Ini saya rompek ketika saya nggak lulus terus, Halimi baru. Baru. Jangan kemudian terlelap, kemudian menangis dengan kegagalan. Jangan. Ditulis Halimi baru. Kemudian Fahri baru. Amin. Baru mau nikah. Akhirnya saya bisa haji, bisa ini, tuh. Tapi panjang ceritanya. Nah itu maksud saya. Akhirnya apa? Kalau ada sesuatu masalah lagi, ya Allah, kan saya pernah ngalami. Akhirnya ada anak-anak nangis, Ustaz, saya nggak lulus ya. Tenang, ya kan? Nggak lulus, antum semester berapa? Sudah semester 9. Masih tinggal 5 semester langsung bisa. Tapi ini Ustaz biaya. Biaya. Kamu memang pernah kamu biaya sendiri? Ya Bapak Ustaz, tapi saya malu. Ya sekarang kamu kerja, kamu ditantang. Sudah, bilang bapaknya stop. Jangan ngirim lagi, saya akan bekerja. Disitulah keberhasilan kamu ketika memutus pemberian dari orang tua. Bukan kemudian kamu dapat lulus, kemudian kamu bingung cari kerja. Tapi hari ini saatnya kamu harus bekerja, mencari uang, membiayai diri sendiri. Nanti kalau antum berhasil, istri gampang antum biayai. Tidak kebanyakan mahasiswa lulus bingung. Maksudnya sudah bingung. Kok saya enak S1 ya? Enak S1 karena S1 ya nggak repot, dapat hantaran dari rumah. Nah itu maksud saya bahwa memang apapun yang terjadi, hatta terburuk pun itu bisa saja adalah sebuah pemberian. Jangan yang enak-enak dikasih apel, perut sampai buncit, makan lengkap 3 hari. Tapi untung di sini kan tidak makan terus, dikasih puasa. Bahaya kalau dikasih makan terus. Kan ada puasa di sini. Itu latihan. Ada yang nggak puasa? Ada, kecil-kecil ya.
latihan puasa. Kalau bisa antum pemuda-pemuda kayak ini kurus, jangan gemuk dulu. Baru besok punya istri, gemuk nggak apa-apa sedikit, gitu kan? Sekarang kurus, tidurnya sudah nggak enak. Jangan nikmati tidur itu. Kalau antum terlalu menikmati tidur, nggak mau belajar. Turun. Untuk kurus-kurus di sini kan nggak ada yang gemuk, kecuali Mas siapa? Febri. Mas Febri. Kita lihat kurus-kurus sama, berarti berhasil puasanya ya. Nah, guyon. Kalau itu guyon, nggak apa-apa. Nah, saya sampai nggak ngaji, nggak apa ya. Nah, saya mau ada yang tanya, lama tuh kan nanya-nanya ke saya. Silakan, saya kangen ditanya. Amin. Mitoto. Ada yang mau tanya? Betul, Hari. Ferry. Fahri. Ya, ini kan sudah momennya malam 27 Rajab. Hampir. Ya sudah sekarang. Hampir menikah. Alhamdulillah. Amin. Loh, amin kan? Ada yang ngamin itu? Amin. Siapa yang ngamin pertama itu? Dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang perlu kita pelajari untuk kehidupan saya. Itu kan banyak sekali. Pertanyaannya loh. Dari peristiwa Isra Mi'raj yang perlu kita pelajari dalam kehidupan saya. Peristiwa Isra Mi'raj ya. Yang pertama ya, karena saya sebut kalau saya ceramah di mana-mana itu bahwa hari libur seperti besok itu melebihi hari libur apapun. Loh, kok bisa Ustaz? Nggak ada orang yang ini. Loh, itu syiar, libur itu syiar. Ketika libur, orang tanya, Isra itu apa? Kok dirayakan barang? Bukan hari raya, kan? Loh, Isra itu yang membuat pertama kali Nabi itu menghadap Allah. Karena saking pentingnya Isra, saking pentingnya sesuatu pesan itu. Dan pada hakikatnya pesan di Isra itu kan karena pesan sholat. Dan sholat itu kita sudah kaji beberapa kali itu sudah sangat luar biasa. Pernah kemarin ya, 2 minggu kemarin kalau nggak salah saya juga. Wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Dan itu saya sudah banyak ngajarkan. Tapi kalau di dalam secara linguistik, secara bahasa, diantaranya adalah, dan ini banyak ya sebenarnya peristiwa Isra itu, dan gambaran-gambaran dalam Isra itu sangat banyak. Kalau dilihat dari kajian Subhanalladzi asra, Subhana di sini artinya kan maha suci. Artinya Allah itu lepas dari apapun prasangka kita yang buruk-buruk, nggak ada. Allah itu maha suci. Anak saya sering tanya bolak-balik, gimana masa Allah itu bisa ada? Masa bisa datang sendiri? Kemudian sebelum Allah ada, siapa yang ada? Terus yang Allah, ya namanya anak-anak kan belum tahu. Saya jelaskan secara tauhid juga nggak paham. Masa ada sendiri? Nggak mungkin katanya. Nggak mungkin ada sendiri katanya. Saya nggak, dosa ya nggak mungkin lah, saya jelaskan sedikit-sedikit. Apa artinya? Artinya Allah Maha Suci. Saya nggak jelaskan itu ya. Ceritanya karena memang lugu-lugu kalau anak-anak. Kalau untuk mau baca ceritanya anak-anak saya, buka di website saya itu, kadang saya ceritakan di situ bagaimana saya berdialog dengan anak-anak saya tentang tauhid. Kemudian di situ menggunakan Subhanalladzi asra. Asra itu
Tak muta'addi itu butuh maf'ul. Asra. Asra itu menjalankan. Berarti campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Yang menjalankan siapa? Allah. Artinya kekuasaan tertinggi Rabbul Alamin ya Allah. Maka gampang itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Rabbul itu bermakna Tuhan, penguasa, bermakna pemelihara, pendidik, pengatur. Maka gak ada jatuhnya daun di tengah malam itu tanpa sepengetahuan Allah. Semua sepengetahuan Allah. Dan itu detail sekali jatuhnya di mana. Hatta hujan yang menetes dimanapun itu, satu tetes itu ludah jenengan itu. Kapan mau beludah, kapan mau keluar, kita mau mati kapan, itu sudah jelas. Gak ada tanpa sepengetahuan Allah itu. Gak ada. Semua sepengetahuannya dan semuanya diatur sedemikian rupa. Coba kita gak diatur. Misalkan dibuat miring sedikit bumi ini, sudah. Kalau guling, seret, kiamat. Miring sedikit aja sudah kiamat. Berhenti sedikit 1 detik aja bisa kiamat. Iya kan? Karena kalau dalam ilmu fisika, ya, karena kita saking cepatnya perputaran bumi sehingga tidak terasa. Coba lambat sedikit, air laut itu bisa tumpah itu, bisa pecah semua. Kemudian gunung-gunung hancur. Bagaimana Allah menjaga Gunung Merapi misalkan ya? Gunung Merapi kita kelihatan tinggi, itu sebenarnya menghujam ke dalam. Yang membuat ikatan dunia ini siapa? Apa? Gunung yang nancap itu membuat ikatan, belum lahar-laharnya di bawah. Itu diatur sedemikian rupa oleh Allah. Laharnya, aliran airnya, kemudian air ini mengalir kemana, kemudian sungai-sungai ke laut, semua diatur oleh Allah. Kalau enggak, 1 tahun sudah habis dunia ini. Tapi saking luar biasanya Allah. Misalkan nggak ada kan yang abadi, daun-daun berguguran apa hilang? Ya enggak. Kemana? Menjadi pupuk bagi yang lain misalnya. Terus hewan-hewan yang mati dimakan sama ulat-ulat. Selalu semuanya punya kehidupan sendiri-sendiri. Dan ini sudah diatur semua. Kita kalau mikir tuh gak habis mikir. Maka status saya itu tadi pagi itu gini, jangan selalu mengharap jangan selalu mengharap apa yang saya dapatkan, apa yang aku dapatkan. Tapi bertanyalah apa yang telah aku berikan. Karena pemberiannya itu sudah melebihi sebuah permintaan. Tahu saja. Kita tidak minta apa-apa dikasih coba. Coba kita minta apa setiap hari dengan minta minum. Gak minta. Kadang sombong gayanya hari ini sudah dapat semua. Minta kita. Gak minta. Nasi gak minta. Minum gak minta. Nafas gak minta. Sehat gak minta. Tapi lupanya sering. Baru sakit. Ya Allah pilek. Pilek aja nangis-nangis. Loro sedikit nangisnya pol-polan. Baru sakit, baru minta. Kita setiap hari makanya saya bilang, si Allah kadang saya sombong. Kenapa? Yang seharusnya kata kita semakin cerewet sama Allah, itu semakin bagus. Cerewet sama Allah itu disenangi Allah. Berarti apa? Kita lemah. Minta ya sama Allah. Jangan minta sama manusia. Kalau minta sama manusia, semakin kita berharap sama manusia, kecewanya semakin besar. Itu teten itu. Semakin berharap sama manusia, kecewanya semakin besar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وشعبان وبلغنا رمضان padange kaya rina semuanya rembulane sing awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe ojo turu sore kene cita-citane kanggo sepo mangko sore kene cita-citane kanggo sepo mangko sore Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana وبلغنا رمضان اللهم في رجب وشعبان